Cari tempat duduk yang mewah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Petarukan atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Petarukan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul mengikuti acara diseminasi budaya positif oleh Bapak Ibu guru kita yang mengikuti calon guru penggerak. Kali kedua, sholawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum mulai acara pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya bacakan susunan acaranya. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara berikutnya sambutan kepala sekolah atau yang mewakili. Dilanjutkan dengan pemaparan diseminasi oleh Bapak Prayogi dan Ibu Sri Diati. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 2 Petarukan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Bowo Prasmoro MPD. Kepadanya kami persilahkan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat teman-teman CGP angkatan 11 ya Pak Yogi, angkatan 11 dan yang kami hormati Bapak Ibu guru peserta diseminasi budaya positif yang menghadiri kegiatan ini. Kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya terutama kepada rekan-rekan CGP yang sudah belajar dari awal, kemudian menggerakkan teman-teman,
kemudian berbagi praktek baik, dan seterusnya nanti sampai dengan purna pendidikan. Salawat dan salam tentunya tersurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW, yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Kemudian yang pasti kegiatan ini saya yakin akan sangat positif untuk kita semua, dan yang paling diutamakan adalah positif terhadap anak, karena kita punya tugas utama untuk melayani anak. Kemudian dikaitkan dengan materi ataupun tema pada hari ini, yaitu budaya positif. Yang saya tahu yang namanya budaya positif itu tidak bisa dilakukan hanya individu, tetapi ini dilakukan harus dalam satu tim, harus dengan kolaborasi, kemudian juga membutuhkan waktu yang tidak singkat, karena ini yang dirubah adalah budaya. Yang kita akan bangun adalah sebuah kebiasaan yang berkonsep, dan itu kebiasaan yang nantinya akan berakar. Oleh karena itu, saya sangat berharap Bapak Ibu peserta bisa mengikuti sampai dengan purna kegiatan, kemudian ambil nilai-nilai positif dan pembelajaran positif yang teman-teman CGP ini nanti akan berikan, dan tolong dipraktekkan dalam pembelajaran. Karena kalau saya lihat di informasi dan berita-berita itu bahwa budaya positif yang diajarkan ataupun yang disampaikan di pendidikan guru penggerak ini akan mampu menggeser, akan mampu membawa kita ke atmosfer yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jadi sekali lagi kami sangat memohon, berharap itu dipakai dan dipraktekkan untuk anak. Dan yang terakhir, saya berpesan kepada teman-teman yang CGP ini tetap untuk menularkan praktik-praktik baik seperti ini, Pak Yogi. Ada informasi apa, sampaikan ke teman-teman. Ada praktik baik apa, segera lakukan, ajak teman-teman, tularkan kepada teman-teman. Tutur tinular itu masih sangat bermanfaat dari pendidikan guru penggerak ini. Saya kira itu saja sambutan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Bowo Prasmoro selaku wakil dari Kepala SMP Negeri 2 Petarukan. Untuk acara selanjutnya yaitu memasuki acara inti, pemaparan materi diseminasi budaya positif, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Prayogi. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Petarukan, yang saya hormati rekan-rekan guru SMP Negeri 2 Petarukan, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena pada waktu ini kesempatan ini dapat menghadiri dalam kegiatan diseminasi budaya positif, di mana diseminasi budaya positif ini merupakan tugas pada modul 1.4 pada pendidikan guru penggerak. Ya, sebelum kita masuk kepada materi yang nanti akan saya sampaikan, kita akan melakukan ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya, biar kita lebih santai, lebih slow, tidak sepaneng. Kita ice breaking dulu ya. Bapak Ibu bisa berdiri.
Bentar. Oke. Nah, ice breakingnya gampang kok Bapak Ibu. Oke. Coba ini kan berpasangan ya. Berpasangan berhadapan. Berhadapan. Berpasangan dulu. Oke. Ya sudah ya. Nah, berpasangan, coba Bapak Ibu saling memandang. Saling memandang, tapi jangan melihat bibir. Memandang, tetapi harus pakai senyuman. Nah, saling senyum. Apakah Bapak Ibu merasakan lebih bahagia atau lucu atau biasa saja? Yang penting dengan melihat sesama rekan akan menambah bahagia dan selalu menambah senyum. Diharapkan menambah senyum. Maaf, kita akan belajar tentang budaya positif. Nah, kita harus rajin senyum. Saya kok mual ya? Melihat rekannya mual. Ya, itu ya, cukup ya. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Udah. Nah, sebelum kita mulai pada desiminasi ini, ada kesepakatan forum desiminasi ya. Yang pertama saya menuliskan menghargai siapapun menjadi pendengar yang baik. Menghargai siapapun. Berarti antara rekan-rekan Bapak Ibu guru harus saling menghargai. Setuju ya nomor 1 ya? Yang nomor 2 menjadi pendengar yang baik. Setuju? Kira-kira yang ketiga mau ditambah apa ini? Ada yang mau menambahi? Bu Galuh mau menambahi? Silakan. Tepat waktu. Tepat waktu. Tepat waktu. Setuju ya? Tepat waktu. Artinya nanti kalau sesinya berakhir, kita istirahat ya, istirahat. Setelah istirahat masuk juga tepat waktu. Kemudian ada lagi yang menambahi? Apa? Pak Muflis? Menambahi disiplin. Oke. Disiplin ya. Cukup ya. Menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik, kemudian tepat waktu dan disiplin. Ya, ini kesepakatan yang sudah kita sepakati. Kalau menjadi sepakatan berarti nggak boleh dilanggar ya Bapak Ibu ya. Nah, filosofi KHD ini awal daripada yang melatar belakangi saya dalam melakukan desiminasi. Pertama dari pemikiran, salah satu pemikiran daripada KHD. Pemikiran atau filosofi dari KHD itu banyak. Yang mungkin yang sering kita dengar ada Tutwuri Handayani, ya, ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso. Itu yang sering kita dengarkan. Tetapi setelah saya mempelajari di guru penggerak, ternyata bukan itu tok ya. Banyak. Saya mengambil yang nomor 6, yaitu sebagai seorang petani, ya, seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam jagung misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi petani ini petani jagung ya.
itu merawat dari awal tanam sampai akhir, sampai dengan panen. Itu petani. Nah, kita sebagai pendidik sama halnya sebagai seorang petani. Jadi murid kita kawal dari awal dia masuk sampai dengan lulus, dirawat. Ini ibarat tanaman itu ya dipupuk, dikasih air, tanahnya juga digemburkan biar subur. Itu ibaratnya seperti petani. Dari sini kita compare dengan sekolah ya. Sekolah itu diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam. Sehingga guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, yang aman, yang nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang mengganggu perkembangan potensi murid. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan positif yang saling mendukung dan kolaboratif. Nah, kolaboratif di sini kerjasama antara Bapak Ibu guru ya, kemudian kepala sekolah, siswa, semuanya. Komunitas yang ada di sekolah harus berkolaborasi sehingga tercipta suasana kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik ini akan tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah dan pada akhirnya akan membentuk budaya positif. Penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan secara nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua elemen yang ada di sekolah. Dengan penerapan budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah, membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai pada profil pelajar Pancasila. Jadi budaya positif ini mendukung terhadap visi yang ada di sekolah, yang endingnya nanti dapat mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian tujuan yang saya harapkan dari pelaksanaan diseminasi ini, yang pertama, agar disiplin positif di sekolah ini terwujud, utamanya dalam perilaku. Yang kedua, siswa ini mampu menjadi mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, guru ini mampu memposisikan diri sesuai dengan posisi kontrol, memahami kebutuhan, serta restitusi. Nanti akan kita dalami ya. Restitusi itu apa, posisi kontrol juga nanti apa. Kita akan dalami. Kita masuk materinya, Bapak Ibu. Budaya positif. Ada yang tahu ini, Bapak Ibu, budaya itu apa? Budaya itu kebiasaan, ya. Budaya positif berarti kebiasaan positif atau kebiasaan baik. Nah, di sekolah kita budaya apa yang sudah berjalan? Hah? Ya, beda. Bersalaman ya. Saling senyum, saling sapa, saling sayang, saling apa? Sayang ya. Ya, itu sudah diterapkan setiap pagi ya, Bapak Ibu. Kita sudah melaksanakan budaya senyum, salam, sapa. Tiap pagi kita menyapa murid, ya Bapak Ibu yang piket ya. Kemudian selain itu apalagi budaya yang sudah kita laksanakan di SMP Negeri 2 Patarukan? Jumat takwa ya. Jumat takwa. Setiap Jumat kita sudah melaksanakan budaya Jumat takwa. Selain itu Jumat bersih. Nah, ada lagi Jumat sehat. Wah, banyak ya budaya yang sudah kita lakukan. Dan sekarang nambah lagi
Malam Jumat itu budayanya Pak Muklis itu. Setiap malam Jumat ya ngaji Pak. Iya. Tambah lagi kita ya, kemarin sudah membangun musola dan alhamdulillah sudah dapat dipakai, dapat dilaksanakan sholat zuhur berjamaah dan berlaku setiap hari, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan nanti kita dengan diskusi ini bisa nambah budaya positif yang kira-kira perlu ditambahkan lagi, biar anak-anak ini tidak karakternya berubah ya, lebih baik lagi, lebih positif lagi. Nah, di dalam budaya positif nanti kita akan belajar 6 komponen ya, 6 poin. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima, posisi kontrol restitusi. Maaf itu salah ketik ya. Nomor 5 posisi kontrol ya. Dan nomor 6 itu segitiga restitusi. Jadi ada 6 poin yang akan kita bahas pada kesempatan diseminasi kali ini. Oke, kita mulai. Yang pertama tentang disiplin ya. Makna disiplin. Ada yang tahu apa pengertian disiplin? Ya, silakan Bu Ida. Menurut saya disiplin itu merupakan sebuah sikap ini nanti cara kemudian tingkah laku ya, tingkah laku dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang saya merupakan tanggung jawabnya. Coba. Ya. Terima kasih Bu Ida. Ada lagi makna disiplin? Pak Muklis? Ada lagi yang mau menyampaikan? Disiplin itu apa? Ya, silakan. Dikasih kesempatan bicara atas waktu yang diberikan pada saya. Disiplin itu tepat. Oke. Jadi kalau bisa saya memberikan contohnya, misalnya di SMP Negeri 2 sekarang Pak siswa harus masuk jam 7:50. Maka sebelum siswa jam 7 itu sudah harus ada di sekolah. Jadi kalau bisa dilaksanakan dengan cepat, berarti siswa tersebut sudah melaksanakan salah satu peraturan-peraturan dengan disiplin. Itu menurut saya. Ini pengalaman Ya. Terima kasih luar biasa dari Bu Ida dan Pak Muklis. Ya, tepuk tangan dulu ya untuk Bu Ida sama Pak Muklis. Ya, sangat tepat sekali ya bahwa disiplin itu kita mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Saya juga dari awal berpikiran seperti itu. Disiplin itu kita patuh terhadap peraturan-peraturan yang ada, entah di sekolah, entah di rumah, dimanapun yang berkaitan dengan peraturan, dan kita wajib untuk mematuhi. Kebanyakan guru ini sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan sebagai seorang guru. Kira-kira sependapat nggak ini dengan
pernyataan ini. Sependapat semua ya? Iya, saya juga sependapat. Apa sih sesungguhnya arti daripada disiplin itu? Nah, setelah saya mempelajari materi di pendidikan guru penggerak, ternyata disiplin tidak hanya mematuhi peraturan yang ada. Jadi, disiplin itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya. Intinya anak-anak di sini biar ada rasa bertanggung jawab. Itu disiplin. Memunculkan biar anak ada rasa bertanggung jawab. Kemudian konsep yang kedua, bahwa disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi disiplin ini muncul dari diri peserta didik itu sendiri, tanpa paksaan, muncul dari dirinya. Kemudian yang ketiga, bahwa disiplin diri ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Kadang anak-anak itu disiplin karena ada hukuman. Wah, saya ini takut nih kalau nggak memakai kaos kaki warna putih nanti dihukum. Mending saya memakai kaos kaki warna putih dan sepatu hitam. Itu sebetulnya bukan karena ada hukuman seperti itu. Nah, disiplin ini biar muncul di dalam diri peserta didik, ada motivasi di dalam batin anak untuk menaati. Jadi pengertian daripada disiplin ini sangat luas ya aspeknya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini sangat penting untuk biasa Bapak Ibu wali kelas untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama, sikap murid. Itu ada toleransi, kemudian rasa hormat, ada integritas, ada mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ini dikeluarkan oleh 9 pilar karakter, yaitu cinta tanah, cinta Tuhan, dan segenap ciptaannya. Ada kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, percaya diri, ada kepemimpinan, rendah hati, toleransi. Itu nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada lagi dari the 7 essential virtues, itu ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Ada lagi petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik. Kemudian ada petunjuk hidup, peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati. Jadi banyak sekali ya nilai-nilai
kebajikan. Kebajikan bukan kebijakan ya, beda ya. Kebajikan. Nah, nilai kebajikan ini yang harus Bapak Ibu tahu dan diketahui ya, untuk menjadi keyakinan kelas nanti pada saat tahun ajaran baru, ketika menjadi wali kelas akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Kemudian ada karakter profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila di sini juga termasuk dalam nilai kebajikan. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada mandiri. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, ada kreatif, bernalar kritis. Sehingga profil pelajar Pancasila ini diharapkan dapat diimplementasikan di dalam sekolah ya, melalui proyek P5. Mengapa kok enggak menggunakan nilai-nilai kebajikan yang tadi ya? Nah, yang ini ya. Itu pemerintah sudah mendesain ya Bapak Ibu, merangkum, kemudian mendesainnya menjadi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini dibuat dengan kata-kata yang lebih sederhana, yang mudah dipahami dan mudah dihafalkan. Bahkan oleh anak-anak ini mereka bisa hafal dengan profil pelajar Pancasila. Ini karakter yang diharapkan oleh pemerintah agar anak-anak nanti karakter-karakter yang ada profil pelajar Pancasila bisa tumbuh dan muncul ya. Untuk selanjutnya ada teori motivasi. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang motivasi? Ada yang bisa menambahkan ini pengertian daripada motivasi? Ya, sudah. Sebuah dorongan yang dimiliki oleh seseorang ya, untuk melakukan sesuatu. Ya, betul sekali. Ya, dorongan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu. Ya, motivasi ini ada 3. Yang pertama, anak atau siapapun ya, ada motivasi kuat itu karena yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya biar tidak dihukum, saya akan titik-titik. Saya akan melakukan ini biar saya tidak dihukum. Itu pandangan pertama tentang motivasi. Biar tidak dihukum, untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, motivasi karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasa saya, mungkin Bapak Ibu sekalian, nanti kamu kalau ranking 1 tak kasih hadiah. Itu biasa saya sampaikan ke anak-anak ya. Jadi itu bisa membuat motivasi kepada anak untuk melakukan suatu hal. Mungkin belajarnya ditambah, mungkin dia lebih semangat lagi untuk belajar. Karena ada imbalan atau penghargaan. Mungkin Bapak Ibu guru di sini, pinjere ora tahu kosong.
mangate gasik terus jam 5 subuh wis mangkat. Itu dapat penghargaan dari Pak Bowo. Itu juga akan menambah motivasi ya. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini poin ketiga ini tumbuh dari diri sendiri. Menjadi orang yang mereka inginkan. Saya ingin seperti siapa itu? Biar seperti ini. Makanya di dalam kita mengajar perlu menyampaikan peristiwa atau cerita-cerita yang memberikan motivasi, memberikan teladan kepada peserta didik. Misalnya kisah Nabi Muhammad, kisah Nabi itu juga akan menambah motivasi di dalam diri. Ya. Jadi ada hukuman, ada karena penghargaan, ada juga dari dalam diri. Nah, dari ketiga ini kira-kira yang paling bagus yang mana ini? Yang nomor 3 ya, diharapkan yang nomor 3 ya. Nah, kenapa? Ya silakan Pak Mukhlis. Apakah dengan kata-kata mutiara motivasi itu kan tumbuh dari dorongan yang timbul pada diri masyarakat. Kita sadar atau tidak sadar melakukan satu kegiatan yang tidak tertentu. Nah, apakah untuk menumbuhkan motivasi itu bisa tidak dengan menggunakan kata-kata motivasi atau kata-kata misalnya keraguan adalah musuh terbesar dalam meraih cita-cita. Boleh tidak seperti itu untuk menemukan motivasi? Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Pak Mukhlis. Ada yang mau membantu menjawab? Boleh. Nah, boleh ya? Misalkan itu kan level ya, kalau anak TK juga seperti itu ya, gitu kan. Itu paling tidak paling tidak SMP apa SMA, karena kata mutiara itu kan secara leksikalnya juga kita kan yang begini. Jadi kalau misalnya dengan Pak Yogi jadi cerita untuk level SMP, itu Iya, terima kasih masukannya. Ya, boleh ya, boleh. Jadi pertama sesuaikan levelnya dulu. Objeknya. Kalau siswa SD, siswa SMP, SMA itu berbeda. Tetapi kalau tadi menuliskan apa namanya Pak Mukhlis? Kata-kata mutiara itu sangat perlu sekali. Bahkan di kurikulum Merdeka itu kalau bisa dindingnya itu banyak tulisan motivasi. Ya, dinding-dindingnya. Tulisan-tulisan motivasi. Tapi jangan ditulis di tembok, gambarin. Dalam bentuk poster, ya. Poster nilai-nilai kebajikan. Misalnya profil pelajar Pancasila atau kata-kata mutiara di dinding mana itu kan bisa. Nah, tujuan dari disiplin positif itu menanamkan motivasi yang ketiga. Yang tadi ya, yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi yang berada dari dalam atau intrinsik, ya, yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada keadaan hukuman ataupun hadiah. Medika hadiah, dihukum, dia nggak terpengaruh karena sudah ada di dalam diri sendiri secara intrinsik. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang
yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita? Nah, ini caranya bagaimana? Biar anak-anak kita ini bisa melakukan disiplin positif dan motivasinya muncul dari diri sendiri, bukan karena ada hukuman, bukan karena ada penghargaan, bukan karena ada hadiah. Nah, di dalam pendidikan guru penggerak ini ada caranya, ya, ada caranya. Saya jelaskan dulu tentang hukuman, ya, yang tadi, ya, bentuk hukuman. Hukuman ini bersifat satu arah. Kadang kalau kita sedang mengajar, ada murid terlambat masuk kelas. Apa yang biasanya Bapak Ibu lakukan? Langsung dihukum, ya. Kowe terlambat iki. Kowe nyapu. Membersihkan lingkungan depan kelas. Langsung memberikan hukuman. Jadi hukumannya itu bersifat satu arah. Dan murid siap menerima hukuman itu, ya. Tidak melawan, yes, siap, gitu ya. Dia dikasih hukuman apapun sama gurunya, siap, satu arah. Jadi tanpa adanya kesepakatan antara guru dan murid, hanya satu arah gurunya saja. Nah, kamu tak hukum, nyapu, ya udah, nyapu. Nah, hukuman seperti ini itu akan mempengaruhi fisikis murid, ya, psikologinya anak itu. Kira-kira efeknya baik apa buruk ini kalau hukuman? Buruk, ya. Kalau lama kelamaan buruk, ya. Iya. Yang kedua, bentuk konsekuensi. Konsekuensi itu contohnya, misalkan belajar matematika, ada anak terlambat, biasanya guru memberikan konsekuensi menulis ulang. Kamu terlambat kok, kamu harus menulis ulang, mengerjakan ulang. Itu biasa, ya. Bentuk konsekuensi ini umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh satu pihak guru atau sekolah. Biasa kalau kita masuk ke dalam kelas, itu kan ada yang namanya peraturan kelas. Nah, peraturan kelas itu yang membuat sekolah, mungkin kurikulum dan lain sebagainya. Murid hanya menerima saja apa yang sudah dituliskan di dalam aturan tersebut. Dan yang terakhir, ini yang ketiga itu namanya restitusi. Restitusi ini untuk menciptakan disiplin positif yang sesungguhnya adalah dengan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini yang disebut dengan restitusi. Maksudnya, dari permasalahan mereka, anak-anak misalkan ada suatu masalah, kita mencarikan solusi secara bersama. Intinya seperti itu. Mencari solusi bersama dan menyadarkan anak sesuai dengan keyakinan mereka. Keyakinan yang sudah dibuat di kelas, mungkin di sekolah juga bisa. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid-murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang
seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi komunikasi bersama, diskusi bersama untuk mencari solusi bersama, itu namanya restitusi. Nanti pada sesi berikutnya ada praktek restitusi, kita akan pelajari lebih dalam lagi. Kemudian ini ada seorang ilmuwan yang bernama Alfie Kohn, ya. Alfie Kohn. Ini melakukan penelitian, ya, penelitian tentang hubungan antara hukuman, antara penghargaan terhadap pengaruhnya terhadap murid. Yang pertama, bahwa penghargaan itu merusak hubungan, ya. Memberikan hadiah, memberikan penghargaan itu merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Yang diberi penghargaan satu, singiri 31 siswa. Jika satu kelasnya ada 32. Makanya bisa merusak hubungan itu, ya. Yang kedua, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada gurunya tersebut. Yang penting garap, gurune seneng, kowe entuk hadiah, bijine apik. Ya. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Yang keempat, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Itu, ya, bahwa penghargaan itu merusak hubungan. Kalau menurut saya, memberikan penghargaan tidak boleh. Kalau di kurikulum Merdeka ini tidak boleh. Ya, meranking. Makanya di ranking nggak ada. Di kurikulum Merdeka nggak ada yang namanya ranking. Itu ternyata teorinya dari sini, Bapak Ibu. Dan melakukan kegiatan yang kemarin sudah kita lakukan dan memberikan hadiah juga itu berlawanan dengan kurikulum Merdeka. Penghargaan menurunkan kualitas. Ini, ya. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar. Saat itu mereka sedang belajar menulis sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa itu dibayar, ini hasil kerjanya, berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Ya, karena bayaran, sudah dapat bayaran, akhirnya ya sudah, itu yang kerja saya. Nggak mau meningkatkan lagi kualitasnya. Nah, ini prakteknya bagaimana di dalam pembelajaran? Ketika anak sudah puas dengan nilai yang mereka dapatkan, ya sudah, kadang nggak mau memperbaiki, ya sudah puas dengan nilai 80. Akhirnya cukup. Sehingga potensi yang seharusnya maksimal menjadi tidak maksimal karena tadi penghargaan. Yang kedua, bahwa penghargaan itu mematikan kreativitas.
saya juga kenapa ini memberikan penghargaan juga mematikan kreativitas. Bahwa murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberikan hadiah yang bisa mereka terima. Berarti strateginya bagaimana ini? Biar kita tetap memberikan penghargaan, tetapi anaknya juga kreativitasnya meningkat. Mungkin hadiahnya nggak boleh disampaikan ya. Menurut saya, tetap mereka bekerja, tetapi harus ngurusi hadiahnya nggak boleh disampaikan dulu. Bonus nanti. Setelah mereka mengerjakan, nah baru dikasih apresiasi. Jangan, kamu kerjaan ini nanti akan dapat hadiah. Mereka akan mengejar hadiahnya. Ya, kita lanjutkan lagi tentang keyakinan sekolah atau kelas. Tentu Bapak Ibu yang pernah menjadi wali kelas pasti akan membuat tentang keyakinan kelas pada awal ketika masuk kelas ya. Kalau sebelumnya itu membuat peraturan kelas, yang dulu saya pahami itu membuat peraturan kelas. Contoh, yuk nanti buang sampah pada tempatnya, datang tepat waktu. Ya, banyak sekali peraturan-peraturan yang dibuat. Dulu wali kelasnya yang membuat. Tetapi sekarang wali kelas dan murid bersama-sama membuat keyakinan kelas. Ya. Pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, yang Bapak Ibu biasa buat itu pertama kali itu membuat peraturan kelas. Ya, membuat peraturan kelas. Baru setelah peraturan kelas itu dicari nilai kebajikannya. Nah, setelah nilai kebajikan baru berubah keyakinan kelas. Jadi ada tahapannya. Mengapa keyakinan kelas? Tadi kita sudah belajar tentang yang namanya motivasi intrinsik. Kalau anak sudah yakin terhadap keyakinan yang sudah disepakati di dalam kelas, tentu anak-anak tersebut susah untuk melanggar. Ya, karena sudah menjadi kesepakatan dan sudah menjadi keyakinan. Beda dengan peraturan. Peraturan biasanya dibuat oleh sekolah, dibuat oleh guru, dibuat oleh wali kelas. Anak-anak cenderung untuk melanggar. Kalau sudah menjadi keyakinan, karena tumbuh di dalam diri secara intrinsik, mungkin akan susah untuk melanggar. Itu mengapa keyakinan kelas lebih diutamakan dibandingkan peraturan kelas. Nah, keyakinan kelas itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Itu yang tadi, harus ada kesepakatan antara guru dan murid atau kolaborasi. Yang kedua, bahwa keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Contohnya kurang jelas ya, saya bacakan. Keyakinan kelas, setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman. Nah, itu kan kata-kata yang mudah kita pahami, terus kata-kata yang mengandung nilai positif
dan merupakan nilai kebajikan. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati, itu termasuk nilai keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas ya mungkin dilarang membuang sampah di kelas. Itu kan kalimatnya negatif ya. Dilarang mengambil barang milik temannya. Itu masih peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Nah, kalimat-kalimat yang negatif-negatif seperti itu diubah menjadi kalimat positif. Buang sampah pada tempatnya, itu kalimat positif. Nah, dari kalimat positif itu nanti Bapak Ibu bisa melihat nilai apa yang berkaitan dengan membuang sampah pada tempatnya. Apa nilai kebajikannya, Bapak Ibu? Kebersihan. Kebersihan itulah yang harus diyakini oleh siswa, yang menjadi keyakinan kelas. Berarti kebersihan. Nah, prakteknya jangan membuang sampah di dalam kelas. Buang sampah pada tempatnya. Itu contohnya. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia apa aja nih, Bu? Kita biasa ini minum ya, makan, terus apalagi kebahagiaan, butuh kasih sayang. Saya dengan istri saya juga seperti itu, Bu. Jadi melihat situasi dan kondisi istri, oh ini butuh kasih sayang, butuh piknik. Berarti harus dengan melihat itu berarti kita sudah langkah-langkahnya seperti ini. Sama juga dengan Bapak Ibu ketika mengajar pada murid. Ini murid kok aneh seperti ini gerakannya, berbeda, bersengut ya, diem, cuek, maning-maning metu itu, buang. Kadang ada yang seperti itu, rame. Dia itu sebenarnya butuh dukungan, butuh perhatian. Berarti kebutuhan dasarnya ini belum terpenuhi. Nah, tugas kita sebagai guru menganalisa apa sih kebutuhan yang mereka ini belum terpenuhi sehingga kok menjadi seperti ini ya. Ini kita lewati. Nah, jadi kebutuhannya itu ada bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ini rata-rata kebutuhan dasar manusia dan juga berlaku pada murid. Makanya itu untuk penting sekali kita berkomunikasi lebih dalam kepada siswa. Ya, kenapa kok nggak mengerjakan PR dan lain sebagainya. Ini penting. Dan biasanya permasalahan dari rumah mempengaruhi permasalahan di dalam sekolah, mempunyai akibat di dalam sekolah. Selanjutnya 5 posisi kontrol atau restitusi. Jadi Bapak Ibu, kita mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Bentar Bapak Ibu, tak. Ini ada video yang dibuat oleh Kemendikbud tentang 5 posisi kontrol.
penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah posisi kontrol. 5 posisi kontrol Yuk suaranya orang proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengetahui. Pada video kali ini kita akan membahas Ispol, ya. beberapa posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosens dan contoh penerapan. Untuk lebih memahami Kita cepatkan sebenarnya. Ini ada siswa yang terlambat, Baru. sini kamu, Ini sebagai penghukum ya. Bahasanya lebih keras. terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Halo Mas Ayu. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Oke, karena suaranya juga enggak langsung aja ke konsepnya ya, Bapak Ibu. Ini videonya. Jadi 5 posisi kontrol yang ada di sekolah. Yang pertama, penghukum ya. Guru yang suka menghukum. Biasanya nadanya keras. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan ini ya, gitu ya. Ada yang suka menghukum. Kemudian ada yang membuat rasa bersalah. Nanti kalau misalkan kamu terlambat terus, nanti Pak Guru yang dimarahi kepala sekolah. Jadi anak-anak akan merasa, oh bersalah ini. Ini bahasanya, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakan, ibu stres. Ini berarti anak yang mendengar itu sepertinya akan membuat rasa bersalah. Yang kedua, guru kadang ada yang posisinya sebagai teman, ada yang seperti teman, gitu ya. Ayolah lakukan demi ibu, gitu ya. Masa kamu tidak mau sih? Ingat, tidak, ibu pernah bantu kamu. Nah, itu sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Kalau pemantau itu fokusnya kepada aturan. Kamu ini melanggar aturan ini, kamu ini melanggar aturan ini. Pemantau. Kemudian sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, dari kelima posisi kontrol, ini diharapkan Bapak Ibu masuk ke ranah manajer, Bapak Ibu. Ya, manajer. Bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, arahnya kepada manajer. Jadi murid ini meletakkan dirinya sebagai individu yang positif di dalam dunia untuk berlaku menjadi lebih baik lagi. Dengan adanya posisi guru sebagai manajer, maka akan menghargai pada diri sendiri dan anak tersebut. Di antara kelima posisi kontrol, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi.
Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid. Kemudian ini materi terakhir. Tadi kan posisi kontrol sebagai manajer ya. Nah, terus dalam melaksanakan kesehariannya dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah itu menggunakan jurus ini Bu, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini sebagai jurus untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Segitiga restitusi itu apa? Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi anak-anak diajak menyelesaikan permasalahan bersama. Duduk bareng, komunikasi bareng, kemudian mengatasi permasalahannya yang pertama dengan menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Itu langkah segitiga restitusi. Menstabilkan identitas itu maksudnya apa? Yaitu melakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Contohnya, kalimatnya itu berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak apa-apa. Jadi jangan dimarahi ya anak-anak itu. Biasa kok permasalahan seperti ini. Bapak juga dulu pernah melakukan hal yang sama. Dibuat anak-anak itu stabil, tenang jiwanya, santai, rileks. Jangan dibuat takut ya. Kadang anak-anak takut karena kita langsung frontal pada mereka. Langsung frontal, langsung memberikan hukuman. Tadi kan kita sudah sepakat untuk tidak melakukan hukuman ya, tetapi menggunakan restitusi. Menstabilkan identitas. Jadi seperti itu ya. Manusia yang sempurna kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini Bapak Ibu, tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Berarti tidak menyalahkan, tidak langsung menyalahkan siswanya jika ada masalah. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Salahnya gimana? Kamu berbuat salah apa? Gitu ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu kok melakukan hal tersebut. Itu pertanyaannya. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Itu memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Dari kelas anak-anak sudah mempunyai keyakinan kelas yang sudah dibuat. Terus dengan adanya keyakinan kelas itu, berarti siswa itu sadar, oh saya itu melanggar keyakinan yang mana? Oh saya terlambat masuk kelas, berarti saya melanggar keyakinan kelas tentang disiplin. Biar nanti bisa memunculkan ide atau solusi dari siswa tersebut. Studi kasus. Nah ini sebelum jam pelajaran bahasa Inggris, ada siswa yang namanya Kiki meminta izin ke ketua kelas akan pergi ke kamar mandi. Sampai jam pelajaran bahasa Inggris selesai, ternyata Kiki tidak kunjung kembali ke kelas. Menurut informasi dari teman-temannya, Kiki membolos pada saat jam pelajaran bahasa Inggris karena dirinya belum menyelesaikan tugas yang diberikan seminggu yang lalu. Pak Nur Hanafi selaku guru pengampu mata pelajaran bahasa Inggris melaporkan tindakan Kiki tersebut kepada wali kelas. Ketika istirahat, wali kelasnya memanggil Kiki ke ruang guru untuk menanyakan permasalahan tersebut kepada dirinya. Ini permasalahan yang sering terjadi. Ada siswa bolos, siswa tidak mengikuti pelajaran. Itu dapat diselesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitasnya dulu, buat tenang anak-anak itu, kemudian memvalidasi tindakan yang salahnya seperti apa,
Dan yang terakhir, tanyakan keyakinan kelas mana yang kamu langgar, terus bagaimana solusinya. Ini kalau Bapak Ibu bisa menerapkan segitiga restitusi, anak-anak tidak merasa bahwa oh saya ini salah dan dihukum. Tidak. Mereka akan dengan sendirinya memperbaiki. Karena apa? Nanti di akhir itu ditanya, bagaimana solusi yang kamu berikan? Bagaimana solusi yang bisa kamu lakukan? Oh, saya kok tidak masuk pelajaran bahasa Inggris. Pertama, saya harus minta maaf ke wali kelasnya. Yang kedua, saya akan mengerjakan tugasnya kembali. Yang ketiga, mungkin akan mencatat ulang catatan yang tertinggal. Ini ada videonya, cuman bisa muter apa enggak ini? Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam. Bang Vicky sudah istirahat? Sudah. Sudah tidur? Sudah. Ya. Kenapa Mbak Vicky Pak Guru panggil? Mbak Vicky tahu? Suaranya enggak jelas ya. Ini materi terakhir Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan atau bagaimana? Sudah sampai materi inti, sudah saya diseminasikan semuanya. Jadi kalau nggak ada, berarti saya cukupkan ya diseminasi kali ini. Saya cukupkan, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu dalam mensukseskan diseminasi saya. Saya terima kasih sekali, saya ucapkan. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Widianto SPD dari SMP Negeri 2 Petarakan. Saya di sini sebagai guru BK. Kali ini saya ingin memberikan umpan balik terkait diseminasi yang telah dilakukan oleh calon guru penggerak. Dalam hal ini yang dilakukan oleh Bapak Prayogi, kami mendapatkan wawasan yang baru, ilmu pengetahuan yang baru terkait budaya positif di SMP Negeri 2 Petarakan. Alhamdulillah, yang seperti ini yang kami harapkan. Tentu budaya positif itu sangat berpengaruh bagi peserta didik di SMP Negeri 2 Petarakan. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.